Shalom, bisa ditampilkan slide-nya. Senang kita bisa berjumpa kembali. Sudah mungkin terakhir saya di akhir tahun lalu ya, atau awal tahun. Ya, ada slide PowerPoint. Ya. Tema kita hari ini tentang Yesus adalah harapan bagi kita. Yesus adalah harapan bagi kita. Perkenalkan, saya Ulbrit Syahaan. Ini foto saya awal bulan lalu, Juni, di pedalaman Sumba. Masuk dalam pelayanan cuti dari kantor kurang lebih 9 hari di pedalaman Sumba Timur dengan teman-teman lembaga Alkitab, program pemberantasan buta aksara, buta huruf. Kita hari ini anak-anak kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, masih banyak orang yang bahkan gak bisa baca tulis. Hari ini gitu di zaman ini. Di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada air. Saya bertemu anak-anak yang jalan kaki, anak SD 5 km gitu. Mereka nggak pakai sepatu, berhenti di tengah jalan ambil daun pisang. Setelah Indonesia merdeka 70 tahun lebih, kita masih ada di tengah situasi itu. Dan mereka itu anak-anak Tuhan, umat gereja. Nah ini anak-anak foto-fotonya seperti ini, gerejanya lantai tanah ya, dengan dinding yang demikian rupa ya. Bahkan mereka itu ada daerah yang nggak bisa jalan naik motor, harus jalan kaki. Ya. Yesus adalah harapan. Ketika kita ada di situasi ini, di mana harapan kita? Maka Bapak Ibu, mari baca ayat untuk kita 1-2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita situasi dunia begitu rupa. Tadi dengan Pak Santo, Pak Michael kami sempat ngobrol di dalam. Kita mendengar berita di Sukabumi ada anak kecil dibully oleh temannya, memperkosa kucing. Tidak kebayang di akal sehat kita ada anak-anak bisa membuli sampai si anak itu depresi dan mati bunuh diri. Hari gini gitu loh Indonesia, kok bisa ada ide gitu. Lalu kemudian kita lagi heboh berita ada polisi, ada yang bilang polisi tembak-menembak karena melecehkan, ada yang bilang itu pembunuhan berencana, kita akan tunggu beritanya. Tapi kalau lihat jeritan mamahnya waktu anaknya, siapa orang tua yang anaknya ingin mati seperti itu? Lihat jenazahnya pasti penuh penyiksaan, masih difitnah lagi. Kita ada di dalam situasi yang begitu rupa Bapak Ibu hari-hari ini. Ya. 3 hari lalu saya pulang dari kantor di lampu merah di daerah PGC, Pusat Grosir Cililitan, saya kantor di Halim, di Intirup. Sore-sore jam 4, anak-anak bawa golok gitu, mau tawuran, mau bacok-bacokan gitu. Hari gini gitu ya, kita ada di dunia yang seperti itu. Beberapa waktu lalu, COVID baru selesai, ini anak-anak sekarang ada beberapa teman saya anaknya sakit. Anak-anak ada yang demam, nggak masuk, macam-macam. Jadi kadang membuat kita bingung. Situasi bisnis dunia lagi, beberapa yang kerja di dunia bisnis. Saya kan juga kerja saat ini, saya CEO di sebuah perusahaan digital logistik. Saya kerja sebagai karyawan gitu. Situasi ketika Rusia perang dengan Ukraina, ada berbagai krisis energi, berbagai situasi bisnis agak susah. Nah di tengah seperti ini, apa yang mau kita harapkan? Ya. Kemarin sore saya ngasih sharing kepada anak-anak yang mau lulus kuliah. Sekarang susah cari kerja, betul. Ada yang sudah lulus, susah udah 2 tahun nganggur. Sementara kan kebutuhan hidup jalan terus. Di tengah seperti ini kita kemudian diingatkan, Yesus adalah pengharapan. Di tengah dunia yang seperti ini. Sementara kita lihat ada orang juga yang kayaknya begitu mudah cari duit. Yang SCBD itu ya, katanya nggak perlu sekolah, bisa naik Alphard gitu. Sementara ada orang cum laude gitu ya, nyicil sepeda motor aja susah payah gitu. Ada orang nggak jelas gitu ya, punya YouTube jutaan orang, punya Instagram jutaan orang. Kok kayaknya gampang banget nyari duit ya? Nggak jelas gitu. Cuman pakai rok agak pendek gitu ya, cuman gaya-gaya seksi bisa kaya raya. Sementara yang kerja BP7, tahu BP7? Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Ya,
Kayaknya nyicil rumah 36 aja di daerah Depok pinggiran, di Bekasi pinggiran susah sekali untuk ngumpulin DP kan. Ya kan? Belum lagi anak sekolah, mahal. Kan itu sindrom orang sekarang. Begitu lulus sekolah, lulus kuliah disuruh kerja. Susah cari kerja kan? Begitu kerja ditanya lagi kapan nikah. Kan sibuk lagi cari pacar untuk dinikahin kan? Begitu dapat pacar nikah ditanya calon mertua kapan nikah. Begitu nikah kapan punya rumah. Begitu punya rumah kapan punya anak. Itu terus jadi dikejar-kejar. Makanya disuruh pelayanan di GBIK, ntar dulu deh Pak gitu. Boro-boro pelayanan Pak, aduh Bapak sih gampang, Bapak kan hidupnya enak. Kita itu Pak tahu nggak kayak vampir, nggak pernah lihat matahari, berangkat gelap pulang gelap. Ya kan? Jadi disuruh pelayanan boro-boro gitu, suruh jadi apa gitu. Kadang gereja sekarang banyak susah loh cari pelayanan. Udahlah Pak, Bapak jangan terlalu push kita Pak, yang penting udah kita hidup baik-baik saja gitu. Nah di tengah situasi ini ada orang punya masalah, ada orang punya macam-macam. Kemudian kita menjadi galau, apa yang mau? Yesus adalah pengharapan. Tapi ini seperti bermata dua. Situasi yang kita hadapi sekarang membuat orang makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh dan hancur dari itu. Situasi yang kita hadapi setelah COVID, ini kan COVID dari Maret 2020, 2,5 tahun. Bapak Ibu coba masing-masing kita jujur pada diri kita. Indeks kita makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh dari Tuhan. Misalkan dulu Januari 2020 saya itu rajin baca Alkitab. Saya masih rajin berdoa, sekarang udah bolong-bolong. Dulu masih ikut panitia ini. Gereja masih datang pagi, sekarang bolong-bolong. Berarti kan ada indikator-indikator. Kalau kayak kita kesehatan kan medical check up kan ada bintangnya. Dulu bintangnya 1, sekarang bintangnya 3. Semua udah penuh bintang gitu. Dan dia gak percaya ganti dokter. Dia pikir ganti dokter bintangnya hilang, ternyata banyak juga gitu. Bapak Ibu jujur dulu, semenjak COVID Bapak Ibu makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh? Atau Bapak Ibu penganut paham, kedekatan dengan Tuhan tergantung saldo. Kalau saldonya makin banyak, angkanya ke belakang makin dekat sama Tuhan. Banyak orang yang makin jauh dari Tuhan hari-hari ini. Gereja makin banyak yang kosong. Bahkan ibadah online pun juga begitu. Susah sekali, pelayan dulu ada 30 orang, sekarang susah cari pelayan. Mengundurkan diri dengan www.alasan.com. Tinggal cari alasan. Oh Pak, nenek saya kan lagi sakit keras, saya mesti ngurus. Bukannya udah meninggal, oh udah meninggal ya, lupa. Masih pakai alasan nenek sakit. Kan udah meninggal, oh ya lupa gitu. Saking banyaknya alasan. Maka hari ini kita diingatkan Yesus adalah harapan itu seperti apa. Ini wujudnya, karena ini kan abstrak. Yesus adalah harapan itu abstrak. Kadang dibilang, Tuhan tolong. Ya tapi Tuhannya kamu bukan Tuhan saya. Ini dulu di zamannya Musa. Saya berhadapan dengan orang. Dia takut sekali sama bosnya. Bosnya galak. Terus kata dia, kenapa kamu takut sama bosmu? Ingat gak? Dulu Musa berhadapan dengan Firaun. Kan Firaun galak. Punya prajurit. Lalu Musa memimpin orang Israel, yang dipimpin ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, anak bayi, ibu hamil, semua kan dipimpin itu. Secara teori Musa dengan Firaun kuat siapa? Ya kuat Firaun Pak. Nah, tapi kan Musa gak takut. Tuhan suruh Musa pergi beribadah. Lalu dia datang kepada Firaun. Firaun, kami beribadah. Enak aja loh, awas ya kurang ajar ya. Sama dengan kamu, bosmu kan jahat. Kamu benar, kamu dalam Tuhan, kenapa takut? Ya itu kan Musa Pak, saya kan bukan Musa. Paling Musa Panjaitan gitu, Musa Manurung gitu kan. Loh, apa bedanya kamu dengan Musa? Kan sama-sama Tuhan ya sama. Kalau Tuhan yang sama menolong Musa berhadapan dengan Firaun, Tuhan yang sama menolong kamu. Waduh, susah ya Pak gitu. Kan kalau saya tergantung atasan Pak. Kalau saya melawan atasan, nanti akhir tahun bonus saya diteken. Padahal saya punya cicilan rumah tergantung bonus. Jadi saya nggak bisa bikin atasan marah Pak. Nanti saya naik jabatan tergantung bos. Kalau nggak nanti orang lain yang naik. Kenapa kamu lebih takut sama atasan dibanding Tuhan?
Kan ini logika yang sedang dimainkan oleh iblis hari-hari ini. Kalau Tuhan bisa menolong Musa, kenapa nggak bisa menolong kamu? Paling gampang atasanmu dimutasi kan? Bahkan Tuhanmu bisa bikin atasanmu lupa, tiba-tiba kamu naik golongan. Kemarin salah ya gitu. Kan bisa dibuka matanya buta. Tapi jangan doakan Tuhan buatlah atasan saya stroke gitu loh. Itu jahat namanya, nggak boleh berdoa gitu. Tuhan buatlah dia stroke gitu supaya dia nggak bisa maki-maki gitu. Kalau bisa mulutnya pelok gitu, jangan masa doa begitu, nggak boleh doa yang jahat. Karena doa sampai doa siapa dia untuk bosnya stroke. Masa doa yang nggak benar. Nah di tengah ini kita adalah Yesus adalah harapan. Nah caranya seperti apa? Arti harapan, sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang karyawan, gajian tanggal 25 itu bukan harapan, udah pasti gajian. Tapi kalau kita belum dapat kerja dan berharap dapat kerja bulan depan karena bulan depannya lagi udah bayar kontrakan rumah, itu harapan. Harapan itu kayak kita di pedalaman. Tiba-tiba motor habis bensin. Lalu tanya kepada penduduk, Pak, di mana jual bensin? Di kampung sebelah. Lalu motor dituntun. Itu berharap. Ternyata begitu sampai di kampung sebelah bensinnya habis, hilang lagi pengharapan itu. Tuntun lagi. Itu namanya harapan. Tiba-tiba ada orang datang bawa jeriken di dalamnya bensin. Nah, itu solusi terhadap pengharapan. Jadi harapan itu sesuatu yang belum pasti. Tapi kita yakin akan kita dapat. Orang bilang iman kan, iman itu kan sesuatu yang kita yakin kita dapat walaupun belum kita dapat. Nah, seperti apa pengharapan kita? Yang pertama, Yesus memberikan petunjuk jalan. Bapak Ibu, kalau kita naik jalan tol ada nih, Kertajati, Palimanan, Cirebon. Ini dibikin oleh jalan tol karena dia lebih tahu dari kita. Jangan kita datang dari Sumatera sok-sok tahu gitu. Udah dibilang lurus ke Cirebon belok kiri. Banyak orang begitu. Yesus sudah memberikan petunjuk pada kita. Ikutin aja petunjuk Yesus. Ya. Mari baca sama-sama. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, hanya dia jalan dan kebenaran dan hidup. Agama tidak menyelamatkan, Kristen tidak menyelamatkan, GBI tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan Yesus. Jangan pernah jual Yesus oleh karena apapun. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, jangan tinggalkan Yesus. Ada orang meninggalkan Yesus ganti KTP karena jabatan. Jangan karena kecewa kamu meninggalkan Yesus. Kecewa dengan gereja, pendeta bisa mengecewakan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Luar biasanya Yesus, dia tidak hanya kasih petunjuk tentang sorga, tetapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Yesus memberikan tadi Roh Kudus di dalam diri kita untuk hal baik dan buruk. Memberikan petunjuk. Bagaimana waktu misalkan kita memilih bisnis. Tuhan, ini saya mau bisnis nasi goreng atau jualan martabak. Masa Yesus sampai urusan martabak? Loh kan dia Tuhan. Kan Yesus gak gengsi ngurusin martabak. Jadi jangan pikir urusan Yesus itu hanya urusan surga, termasuk urusan sehari-hari. Mau pacaran sama Rini atau Susi atau Tini, itu juga urusan Yesus. Jangan begitu pacaran diri suka-sukamu sendiri. Pak, sama dia aja, soalnya kalau dia kayak disetrum gitu loh. Bling-bling matanya. Begitu nanti kau selingkuh, Tuhan tolong saya. Terus kata Tuhan, siapa kau? Waktu milih sendiri, waktu putus baru nangis. Sama waktu ngajuin pinjaman ke bank, KPR, nginjaman itu, mau bisnis ini, minta doa, minta petunjuk. Tuhan buka segala jalan kalau jalanmu, tutup kalau bukan jalanmu. Saya itu sering berdoa, bahkan dulu kalau saya mau berangkat dari satu titik ke titik lain, minta peneguhan dari Tuhan, kiri atau kanan. Ini kita lewat tol dalam kota atau lewat luar. Karena kadang menurut Google kan gak bisa memprediksi kecelakaan, betul gak? Dari sini kita mau Kelapa Gading, kata Google masih hijau. Begitu kita masuk kecelakaan, emangnya Google tahu mau ada kecelakaan? Tuhan tahu. Jadi dalam hal seperti itu Tuhan memberikan makanya cara untuk minta petunjuk apa? Bacalah Alkitab, banyaklah berdoa. Jangan lebih banyak baca Facebook, Instagram dari Alkitab.
Ibu-ibu nonton drama Korea 3 jam nggak ngantuk. Kalau baca Alkitab panjang kali. Bapak-bapak juga gitu. Suruh coba ibadah malam 1 jam, lama kali khotbahnya. Liga Inggris sampai 2 jam nggak ngantuk. Lebih banyaklah baca Alkitab. Banyak bapak-bapak malas sekali baca Alkitab. Kalau di kampungku koran dibaca sampai iklan baris dibaca. Sementara baca Alkitab panjang kali. Baca Alkitab ya. Gini Bapak Ibu, jangan sok-sok tahu. Kalau Toyota mengeluarkan mobil, ada buku manualnya, benar nggak? Karena Toyota yang paling tahu mobil itu. Supaya mobilnya nggak rusak, bacalah buku manual dari Toyota, benar nggak? Disuruh ini pakai Pertamax atau premium, jangan isi air kelapa muda biar murah. Jangan lebih sok-sok tahu dari Toyota, rusak nanti mobilnya kan. Petunjuk untuk manusia di Alkitab, ya baca Alkitab. Jangan baca Facebook, jangan baca Feng Shui, jangan baca Arnita. Karena ini Tuhan yang nulis, Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi Yesus memberikan petunjuk bukan hanya untuk surga, tapi termasuk di dunia. Yang kedua, luar biasanya Tuhan kita, dia membimbing. Jadi setelah dikasih petunjuk, dibimbing juga, ditemanin. Coach gitu, ditemanin, dipandu, dimentoring. Kalau kayak kita datang ke Bali, ada tour guide. Tour guide-nya lebih tahu Bali karena dia orang Bali. Nah, maka mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas 5 ayat 5. Yesus anak tukang kayu. Simon dan kawan-kawan itu nelayan dari lahir. Mereka nangkap ikan, gak dapat ikannya. Yesus ngasih petunjuk dan membimbing Simon ke sana gitu. Simon gak bilang, Allah Yesus kamu kan anak tukang kayu, gak usah sok-sok ngajarin kita, gak usah sotoy gitu. Dia nurut, karena engkau menyuruhnya saya nurut. Dan kita baca kisah berikutnya bagaimana bagaimana Petrus mendapat ikan yang banyak. Dalam hidupmu Tuhan udah memberi petunjuk, dibimbing. Misalkan besok melamar ke perusahaan A, perusahaan B. Tiba-tiba besok dipanggil interview sama-sama jam 8. Tuhan minta saya petunjuk, saya kira-kira milih A atau B. Jangan cuma lihat gajinya besarnya, minta bimbingan Tuhan. Jangan-jangan perusahaan A besar nanti kau disuruh korupsi, manipulasi pajak. Perusahaan B walaupun kecil tapi justru engkau di situ bertumbuh karena mereka butuh leader masa depan. Minta petunjuk Tuhan. Akhirnya engkau dituntun ke perusahaan B. Dan waktu ke perusahaan B engkau dibimbing, Tuhan saya begini-begini. Nanti dibimbing, ada hikmat, ada pewahyuan waktu interview, waktu deal bisnis, waktu ketemu supplier, ketemu customer. Saya Bapak Ibu tidak cerita omong kosong, saya kerja 26 tahun di berbagai perusahaan. Saya ada di dunia bisnis real, bagaimana hikmat Tuhan itu. Kadang ada problem, kita bingung menjelaskannya, ada hikmat dari Tuhan dan kita bisa jelaskan dan orang mengerti. Tuhan membimbing kita. Tuhan bukan hanya bicara urusan surga nanti, ya urusan surga Tuhan udah ngasih petunjuk, dibimbing, tapi urusan kita hidup sehari-hari. Jadi jangan hidup semau-maunya kita. Makanya dulu seluruh hidupku untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan untuk misalkan kita nanti mau liburan kemana, nanti akhir tahun Natal kemana. Bapak Ibu belajar berdoa, minta petunjuk, minta hikmat Tuhan, minta kepekaan. Tuhan memberikan kita bimbingan. Berhadapan dengan orang yang marah. Nah persoalannya banyak orang gak minta bimbingan sama Tuhan, minta bimbingan sama teman. Di kantor nih lagi galau kan sama bos. Hari Senin janjian ketemu pagi sarapan di kantin, curhat. Sesama galau saling menggalaukan, galau plus-plus. Lu gimana tahu nggak? Itu minggu lalu dia yang suruh gue kerjain, dimarah-marahin, dipermalukan ke depan orang. Sama itu brengsek itu orang tahu nggak? Lu sengaja salahin aja datanya biar dia malu. Lu tahu nggak? Dia naik kita diinjek-injek, ngapain? Kalau saya sih biarin aja sengaja salah. Itu kan memprovokasi. Padahal udah dibilang kalah kejahatan dengan kebaikan. Itu mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kan itu bimbingan yang salah. Makanya jangan banyak curhat. Ibu-ibu cerita sama temannya, tahu nggak suamiku tuh udah melirik-lirik wanita lain. Loh kamu juga masih cantik bisa lirik laki-laki lain.
Masih laku gitu. Namanya cuma dia yang bisa. Zaman kesetaraan. Kita wanita nggak boleh diperbudak. Tunjukkan bahwa kamu juga. Jadi kalau dia foto sama wanita lain, kamu foto sama laki-laki lain. Kalau bisa yang six pack biar dia kalah gitu. Ya kan provokasi itu. Coba Bapak Ibu jujur dulu, waktu kalian curhat sama teman lewat medsos atau offline, sering mana diarahkan kepada Tuhan atau enggak? Puji Tuhan, luar biasa. Itu berarti dapat teman yang benar. Karena banyak teman yang enggak benar. Udahlah, biarin aja, Tuhan juga Maha Pengampun, nanti diampuni setelah kau salah gitu. Nah, setelah Tuhan tadi pertama memberikan apa? Petunjuk. Yang kedua memberikan bimbingan. Luar biasanya lagi Tuhan kita memberikan kekuatan. Ayo yang laki-laki semua baca sama-sama 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang aku akan memberikan berkat kepadamu. Nah, Bapak Ibu, handphone kita kalau dipakai, makin sering handphone dipakai, makin cepat habis baterai kan. Coba handphone kita di charge, cuma dipakai SMS telepon, 3 hari nggak habis. Tapi kalau dipakai WA, isinya grupnya 50. Alumni TK, SD, SMP, SMA Biologi 1, SMA khusus yang sering diputus pacar. Ada loh itu gaya grupnya. Banyak kali alumni ini, 50 WA grup, semua WA grup ngirim. Belum gereja, itu cepat habis nggak? Semakin sering handphone dipakai, makin cepat habis baterai kan? Berarti butuh di charge. Sama dengan kita. Bayangkan begitu bangun pagi Bapak Ibu udah mikir, waduh ke kantor lewat mana? Udah otak berpikir keras kan, tiba-tiba anak nangis. Ma, PR saya belum selesai, aduh gimana sih? Tiba-tiba datang SMS orang tua sakit di kampung. Baru di parkiran, bos udah nanya, mana report? Tiba-tiba itu datang WA dari tagihan, udah jatuh tempo. Rasanya belum jam 9 lowbat, pengen pulang. Bukankah itu yang relatif Bapak Ibu hadapi? Di tengah itu kita mau datang sama siapa? Mau curhat di Facebook, mau curhat di medsos, di Instagram. Jangan Bapak Ibu datang pada Tuhan. Ada ibu-ibu naruh status di medsos. Hai laki-laki, cuman jangan penampilan doang ganteng tapi gak bisa nyari rezeki. Walaupun kau gak sebut itu nama suamimu, orang tahu itu suamimu. Laki-laki juga begitu, dasar wanita cuman bisa dandan, masa Indomie aja gak lulus. Walaupun nggak ditulisin orang tahu itu istrimu gitu. Jangan curhat seperti itu. Jangan pernah curhat gitu ya, ngatain mertua. Dasar orang tua udah keriput, cerewet, nggak ngasih warisan. Orang tahu itu mertuamu. Datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya. Saya juga bukan manusia sempurna. Tolong suami saya supaya lebih bertanggung jawab. Supaya dia jangan gengsi. Datang kepada Tuhan, Tuhan taklukkan hati dia. Nanti Tuhan akan kasih petunjuk, kamu juga merendah dulu. Sebaliknya juga suami begitu, Tuhan tolong saya udah memilih menikah dengan dia. Dan saya tahu gak boleh lagi mundur, karena gak boleh perceraian. Saya jujur udah gak sabar sama dia, tapi tolong saya Tuhan sampai saya sabar. Datang pada Tuhan, minta kekuatan. Hati yang hancur kepada Tuhan. Jangan curhat sama orang lain Bapak Ibu, kecuali orang yang memang dipercaya, hamba Tuhan, pendeta atau konselor. Banyak keluarga itu hancur karena orang curhat sama orang lain. Nanti tiba-tiba udah sampai, tiba-tiba ada WA grup dari Tarutung bilang, kau kemarin gak nyuci piring? Lo kok tahu sampai ke Tarutung gak nyuci piring? Ternyata suami cerita mertua sampai di Tarutung urusan gak nyuci piring. Jangan curhat sama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Luar biasa Tuhan kita. Yang pertama sudah ngasih apa? Petunjuk. Yang kedua dikasih bimbingan. Yang ketiga dikasih kekuatan. Ketika kita letih, ketika lesu, dikasih kekuatan gratis. Tuhan tidak minta bayaran. Waktu Yesus disalib, tabir bait Allah itu robek. Maknanya kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu ritual untuk minta kekuatan nama Tuhan. Tidak perlu seperti agama lain mesti ritual ini. Setiap datang, Bapak Ibu bisa doa di kursi seperti ini pakai baju yang rapi. Bisa pakai sarung di ruang tamu. Bisa pakai celana pendek di kamar tidur. Bisa di parkiran, di mobil. Dimanapun bisa doa. Tapi jangan doa di lampu merah ya Bapak Ibu ya. Apalagi doa syafaat lagi sampai polisi datang. Pak, amin, belum gitu. Ya kan?
Karena ada orang gitu, berdoa di lampu merah kan repot. Ini cerita, ini ada orang itu di lampu merah di Kampung Ambon, berhenti dia, merah, kuning, hijau, nggak maju-maju, merah, kuning, hijau, nggak maju-maju. Polisi kan penasaran, Pak dari tadi udah 3 kali, merah, kuning, hijau, kenapa Bapak nggak maju? Saya nggak suka warnanya, nunggu warna favorit. Ini di Medan lagi nih, nerobos lampu merah kan, ditilang sama polisi. Kenapa kau terobos lampunya? Kau nggak lihat itu merah? Itu kan belum merah, masih merah jambu. Nggak ada merah-merah jambu, ditilang dia. Besoknya terobos lagi, tilang lagi sama polisi yang sama. Apalagi alasanmu merah jambu? Enggak Pak. Terus kau kenapa terobos? Itulah Pak, saya lihat lampu merahnya, nggak lihat Pak polisi. Banyak orang alasan begitu, ya. Jadi Tuhan tadi sudah ngasih petunjuk, sudah ngasih bimbingan. Yang ketiga ngasih kekuatan, kurang lengkap apa lagi. Tapi ditambahin lagi sama Tuhan yang keempat rasa aman. Coba ibu-ibu bisa baca sama 1-2 ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu ada rasa aman. Ada seorang anak kecil di ruang tamu, dia sendiri, lalu mati lampu, langsung nangis ketakutan. Jam-jam 7 malam. Karena apa? Dia takut. Besoknya kejadian yang sama, di sebelahnya bapaknya baca koran. Mati lampu, ibunya ada lagi menjahit gitu. Mati lampu, dia nggak nangis sama sekali. Kenapa dia tidak nangis? Karena ada rasa aman, kesadaran dia ada bapak dan ibunya membuat dia tidak nangis. Secara fisik dia tetap dilihat, kemarin nggak lihat, hari ini nggak lihat. Karena apa? Walaupun bapaknya itu giginya senyum Pepsodent, tetap nggak kelihatan kalau mati lampu. Ibunya walaupun perawatan, ya peeling, bleaching semua itu tetap aja nggak kelihatan itu, ya kan? Ya kan? Tetap aja nggak kelihatan. Tapi anak itu nggak nangis karena kesadaran dia akan ada bapak ibunya membuat dia tidak nangis walaupun tidak melihat. Sama dengan kita bapak ibu, kesadaran kita akan Tuhan bahwa dia hadir membuatmu rasa aman walaupun engkau tidak melihat. Engkau dijolimi oleh customer, engkau seorang supplier, dia jahat, dia main kotor, maka kesadaranmu akan Tuhan membuatmu tidak takut bahwa hidupmu tidak tergantung customer. Engkau kalah di sini bisa engkau menang di tempat lain. Bahkan kalau Tuhan ingin kau menang di tempat itu, orang itu bisa digusur. Gak usah takut. Kesadaranmu terhadap bosmu, bahwa bosmu jahat, harusnya dikalahkan dengan kesadaranmu akan Tuhan. Pak, di sini nggak adil, sistemnya begini, saya nggak bakal, karir saya ditindas. Kenapa takut sama bosmu? Engkau harusnya takut sama Tuhan. Tuhan yang berperkara dengan bosmu. Gak usah takut. Kalau waktunya engkau tetap di situ, Tuhan akan suruh tetap di situ. Tuhan akan memperjuangkanmu. Tapi kalau waktunya engkau pergi, Tuhan akan pergi dan ke tempat yang lebih baik. Dalam segala hal Tuhan akan memberikan kita rasa aman. Saya bulan lalu ke Sumba. Ini setiap tahun saya pergi ke pedalaman. Ada tahun 2010 saya udah pernah ke Papua, Kalimantan, semua tempat lah ya. 2010 saya ingat betul, anak pertama kami usianya 9 tahun, anak kedua 5 tahun, istri nggak bekerja. Saya pergi ke Papua dan tiba cuti dari kantor waktu itu 9 hari. Pakai uang pribadi pergi ke Papua. Dan tiba-tiba ada roh ketakutan yang menimpa saya. Nanti malam saya pesawat, sore itu saya pulang cepat dan saya ketakutan sekali. Bagaimana kalau saya mati? Betapa saya tidak bertanggung jawab. Karena saya nggak punya banyak tabungan, saya nggak punya warisan deposito. Istri nggak kerja, anak-anak masih kecil. Dan itu jujur membuat saya tertekan sekali dan saya takut sekali. Dan saya berdoa jam 3 sore di kamar sendiri sambil nangis. Saya ingat betul itu, saya nangis. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, saya pergi ke pedalaman bukan mencari uang, mencari terkenal, karena kasihku kepada Kristus. Dan saya hari ini sangat ketakutan kalau saya mati di pedalaman. Dan tiba-tiba ada teguran dari Tuhan yang sangat jelas bagi saya. Uluk Brit Siahaan, jangan engkau berlaku seperti Tuhan untuk istri dan anak-anakmu. Akulah Tuhan mereka.
Dan saya diingatkan bahwa yang memelihara istri dan anak-anak saya adalah Tuhan, bukan saya. Saya hanyalah alat. Artinya apa? Tuhan, kalaupun Engkau izinkan saya meninggal di pedalaman, pelihara mereka dengan cara Tuhan. Tapi kalau saya mau ingin umur panjang, saya ingin pulang dengan sehat dan ingin umur panjang bersama dengan mereka. Amin gitu. Dan begitu selesai doa, ada tenang yang luar biasa di hati saya. Dan semenjak itu sampai hari ini saya tidak takut lagi pergi ke pedalaman. Bapak Ibu, jangan engkau berlaku seperti Tuhan bagi anakmu dan Tuhan bagi istrimu atau orang tuamu. Kita hanyalah manusia. Biarlah rasa aman itu di dalam Tuhan. Jangan sampai istri-istri engkau aman karena suamimu, engkau aman karena Tuhan. Suamimu hanyalah alat. Yang keempat, mari kita ulang. Yang pertama tadi Tuhan memberikan rasa apa? Petunjuk. Yang kedua, bimbingan. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, rasa aman. Nah, yang luar biasa lagi selain aman, nyaman. Kenapa? Karena tidak selalu aman itu nyaman. Coba kalau kita masuk di gua, aman berlindung gitu, tapi pengap, bau, kan gak enak kan? Kalau kita di bunker gitu kan gak enak. Jadi Tuhan memberikan rasa aman yang nyaman. Ayo yang masih muda-muda, pemuda baca bersama-sama, 1, 2 ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu tidak seperti diberikan dunia. Rasa nyaman kita tidak sama dengan dunia. Kalau dunia, kalau menang nyaman, kalau kalah enggak. Kalau naik golongan nyaman, kalau enggak naik enggak. Itu rasa nyaman dunia. Kita itu rasa nyaman kita, damai sejahtera kita karena Tuhan. Jadi di sini kalau diputus pacar di sini, jangan langsung nangis bombay kayak hanya dia wanita di dunia ini. Masih ada 2 miliar wanita di dunia ini. Berarti Tuhan tahu dia gak cocok untukmu. Udahlah, jangan langsung nangis kayak gak ada harapan. Bilang, Tuhan makasih, 5 kali gagal. Tuhan makasih, saya udah tahu 5 kali cara yang salah gitu kan. Tuhan bukan anti jalan gitu. Memang gak enak putus pacar, tapi kan lebih baik daripada salah menikah toh. Ya nanti cari lagi Tuhan yang pertemukan yang cocok gitu contohnya. Yang kedua, kalaupun kita itu, jadi jangan nyaman kita itu tergantung subjektivitas gitu. Tapi terhadap Tuhan itu sendiri, ya. Misalkan rasa nyaman apa lagi? Kita orang lain naik gaji besar, kita kecil. Tuhan mengajar kamu untuk berhemat. Tuhan ajar kamu untuk berhikmat. Orang lain sukses, kamu kalah. Kamu diajar untuk rendah hati. Kamu diajar untuk mengerti namanya orang gagal. Saya pribadi selalu begitu. Selalu melihat sisi positif dari segala apapun. Jangan mudah menggerutu. Kalau ke pedalaman, saya pergi ke pedalaman tiba-tiba segitu sampai kan gak ada listrik, gak ada air, gak ada telepon kan. Begitu di kamar mandi ada ember 2 biji, isinya setengah-setengah, orangnya 5. Ya pasti kan gak mungkin mandi kan. Berarti kan cuma cuci muka, bahkan kadang udah nikmatin aja, kapan lagi gak mandi gak ada yang komplain. Jangan aduh gatal-gatal, itu nanti gatal beneran itu. Jadi selalu menikmati apapun, selalu nyaman. Seperti lagu itu loh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu loh. Jadi kita kalau di rumah pulang ke rumah nyaman. Ya. Pergi ke gereja nyaman, pergi ke kantor nyaman. Di kantor saya suka bilang, karena saya kan HRD. Saya tuh belum tentu muji orang yang datang pagi ke kantor pulang malam. Saya bilang hati-hati, belum tentu dia rajin. Dia mungkin punya masalah rumah tangga. Ya. Berangkat sebelum istrinya bangun, pulang setelah istrinya tidur. Karena gitu kan. Daripada cerewet ke kantor aja. Banyak teman saya gitu loh, kok belum pulang? Ntar aja gak malam, biar istri saya tidur. Banyak kali komplainnya. Bilang sama suaminya, Papa, saya lihat orang lain ya, itu makin lama asetnya makin luas, ruko nambah, tanah nambah, kok Papa botaknya doang yang makin luas. Gimana suaminya gak sakit hati? Ya kan? Istri juga begitu, sengaja nggak pulang. Karena apa? Nanti disuruh suami. Oh cerewet sekali, Ma, gorengan, cabai, sambal, tisu, kayak raja. Istrinya bilang, kau udah gaji UMR banyak kali perintah. Jadi nyaman di rumah gitu, kita nyaman di gereja. Jangan sengaja menghindar ke gereja, datang pas-pasan biar duduk paling belakang. Nanti ketemu Pak Michael disuruh jadi panitia.
Sekali pulang cepat-cepat. Jangan datang ke kantor. Jadi kita itu nyaman dimanapun. Seperti lagu itu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Saya orang Batak. Kalau ke pesta adat Batak saya senang saya. Banyak orang kumpul lama kali. Kalau saya makan lapet, gitu kan, minum kopi, lihat orang nari-nari, saya nikmati itu. Jangan mengeluh cepat tua, keriput, ya kan? Datang ke pesta gitu kan. Jadi selalu melihat sisi positif. Nanti kalau ada acara dibagi nasi kotak, isinya telur, ayam, jeruk ya. Tiba-tiba pas gitu nasi kotakmu ayamnya hilang, jangan mengeluh. Oh ini panitia ini, padahal saya bayar sama, kenapa nggak ada ayam? Bilang Tuhan makasih, engkau tahu kolesterol saya lagi tinggi, engkau hilangkan ayamnya. Itu nyaman, ya kan? Terus kalau minum gitu kan suka minum gitu, ngambil kopi teh, kan kau paling sabar di belakang. Begitu giliranmu tinggal ampasnya, tinggal aqua gelas. Jangan marah, bilang Tuhan engkau tahu saya udah kebanyakan gula, memang harus kurangin kopi. Jadi selalu positif gitu loh. Ya. Saya tadi pagi itu datang ke sini agak pagi, tadinya mau berpikir kan cari sarapan tapi ntar aja dah gitu kan. Akhirnya nggak sarapan kan, tadi minum teh. Kalau saya itu langsung kesempatan, untung tadi nggak sarapan, lumayan mengurangi 3 ons. Karena mau biar diet gitu. Jadi selalu melihat positif. Ya. Kalau istrinya cerewet begini, baguslah dia masih, daripada dia bisu nggak bisa ngomong. Ya kan? Bersyukur. Ya. Kalau punya anak di rumah, itu baru sebentar disapu udah kayak kapal pecah. Tembok dicoret, ini bersyukur punya anak daripada nggak punya anak. Orang lain stres nggak ada, rumahnya sepi. Ya kan? Jadi selalu melihat sisi positif gitu. Kalau belum punya anak bersyukur, berarti bulan madu terus. Orang lain bulan madu seminggu, kita bertahun-tahun gitu. Iya kan? Mau kau pakai celana dalam di ruang tamu gak ada yang komplain. Kan? Jadi selalu melihat hidup dari sisi positif. Itu namanya hidup yang nyaman. Lihat orang itu. Jadi besok pagi itu semangat, pulang dari sisi semangat. Nah, luar biasa Tuhan kita rangkum ya. Ya, nah ini Shalom ini ada sebuah lomba membuat lukisan Bapak Ibu. Raja membuat lukisan tentang damai sejahtera, Shalom. Lukisan pertama itu laut yang tenang, yang sangat bagus. Ada burung camar terbang di atas, nggak menang. Lukisan kedua, gunung yang hijau, biru gitu, bagus itu, nggak menang. Lukisan yang menang itu lukisan seperti ini. Di mana ada karang, petir, lalu langit yang hitam. Dan di tengah-tengah sini ada burung, ini burung ini di sini, ini ada burung bersarang dengan anaknya. Itulah dipilih pemenang, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera yang keren bukan ketika semuanya serba aman. Damai sejahtera yang keren ketika kita di tengah badai sekalipun kita merasa aman karena ada Tuhan kita. Bapak Ibu, biarlah Tuhan menjadi rangkumannya teladan Yesus. Yesus sudah melakukan itu semua. Dari dia lahir sampai dia disalib. Yesus bukan cuma teori. Dia sudah melakukan itu. Maka rangkuman untuk kita, Yesus adalah harapan bagi kita. Pertama, dia memberi petunjuk jalan. Yang kedua, membimbing. Yang ketiga, sumber kekuatan. Yang keempat, rasa aman. Yang kelima, rasa nyaman. Bapak Ibu jangan lupa 5 hal ini. Ingat Pancasila 5 ya. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi pulang sempurna nanti semua. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menginspirasi kita, dan memotivasi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk siang hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Yesus adalah harapan bagi kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami kadang hidup dengan kemauan kami. Kadang hidup dengan pola pikir kami, tetapi hidup kami galau, hidup kami tidak sejahtera, tidak maksimal. Firman-Mu mengingatkan kami di siang hari ini untuk kami hidup bergantung pada Tuhan. Muhula halam lula halam ini lakalam ini kalau halam isuluha le halam isuno. Segala hal itu sudah disediakan Tuhan untuk kita. Ketika kita tidak menikmatinya bukan karena Tuhan jauh, tetapi kita yang tidak datang kepada Tuhan. Kita yang hidup dengan pola pikir kita, dengan cara kita sendiri. Muhula halam isulukul halam ini lokol halam isuno. Bapak Ibu, saya ingin berdoa untukmu, yang ingin saya doakan, taruh tangan kada di dada sebagai simbol kerendahan hati. Tuhan,
Inilah kami anak-anak-Mu yang tangan kanan di dada. Muhul halam isulukulaha lekilhul halam isuno. Anak-anak-Mu yang sungguh rindu ingin Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Tuhan adalah harapan bagi mereka. Muhul halam mediku leki sudi lekilikurulah halam menekana meno. Ada orang-orang di antaramu yang engkau sering mengeluh tentang keluargamu. Engkau sering mengeluh membandingkan keluargamu dengan orang lain. Dan hari ini Tuhan berkata bersyukurlah untuk keluargamu. Musikilikulikilah halam ini. Sikilikulikallah halam menokala alamis ini. Ada orang-orang di antaramu yang engkau sering mengeluh tentang ekonomimu, tentang keuanganmu. Dan Tuhan ingatkan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Musiki lukulihi lekal-lekalu mendekala alamisuno. Jangan ganti Tuhan dalam hidupmu menjadi materi. Karena engkau aman bukan karena materi, bukan karena tabungan, bukan karena harta, tapi karena Tuhan. Lesikulukili kelhalam ini, lesikulukulhalamisunno. Ada orang-orang di antaramu yang engkau sering menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Engkau selalu melihat kepada dirimu, engkau cenderung menjadi egois karena engkau takut. Engkau selalu merasa kekurangan waktu, kekurangan tenaga, kekurangan segala hal, sehingga kau tidak mau bergerak maju melayani. Dan Tuhan ingin hari ini engkau diingatkan berubah, engkau memberikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir di ruangan ini ataupun online maupun yang tangannya di dada atau semua sama kami, biarlah kami bisa merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberikan kami petunjuk, Tuhan memberikan kami bimbingan, Tuhan juga memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami rasa aman dan rasa nyaman di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Manusia selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami, membimbing kami, bahkan menegur kami ketika kami di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.